5 dan 6. Cerdas, rajin, berkarakter. Oke, ya silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, kita bernyanyi dan berdoa dulu. Jadi salah seorang teman kita akan kita dalam menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Jadi silakan ke depan. Ya, silakan berdiri. Teman-teman mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kristen saya kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kami dan kami datang sampai setelah ini dan bersama. Ya Tuhan, memberkati kami dan membantu kami belajar. Tuhan, sertai kami agar dapat belajar benar. Bagi juga guru yang mengajar kami agar dia bisa mengajar kami dengan baik. Inilah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, bagus ya. Sebelum kita belajar, saya mau tanya dulu, ada yang tidak hadir? Hadir semua, ya bagus. Mudah-mudahan kehadirannya bisa selalu ditingkatkan. Ya, untuk hari ini kelas 5 dan kelas 6 kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya, jangan pusing dulu. Apa ini istilah baru muncul? Pernah dengar istilah ini atau sama sekali belum pernah? Belum pernah. Ya, kita akan kupas satu-satu apa itu berpikir komputasional, apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Tetapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuannya kenapa kita belajar materi ini, supaya kamu sebagai peserta didik memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kamu sebagai peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa ini istilah baru kita dengar. Jadi saya akan jelaskan apa itu berpikir komputasional dengan coding dan kecerdasan artifisial. Maksud dengan berpikir komputasional itu kemampuan kita memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang menyerupai pola pikir komputer. Jadi kita semua pasti punya masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mau membuat ada tugas PR. Itu sebuah masalah kalau kita tidak tahu cara menyelesaikan masalah tersebut. Jadi supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari kita, kita diajak untuk berpikir komputasional. Karena nanti ke depan kita akan dipertemukan yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Jadi di masa depanmu nanti, kalau kamu sudah besar, atau kamu sudah masuk tingkat SMP atau SMA, kamu akan ketemu istilah ini. Bukan cuma SMP atau SMA. Nanti kalau kamu sudah dewasa, di masa yang akan datang, ya diperkirakan kita akan dipertemukan dengan ini, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi untuk memahami itu, untuk paham tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya kita harus berpikir komputasional. Jadi apa itu coding? Coding itu adalah bahasa pemrograman yang kita perintahkan masuk ke dalam komputer supaya komputer itu mengerti. Ya misalnya ini Chromebook atau laptop yang ada di depanmu,
Kita mau perintahkan sesuatu, tetapi ini komputer atau laptop dia tidak mengerti apa yang akan kamu perintahkan kalau kamu menggunakan bahasamu. Misalnya kita kasih masuk menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kita sendiri, ini komputer tidak mengerti. Jadi bagaimana caranya supaya bisa mengerti ini komputer? Ya, kita gunakan namanya coding atau bahasanya komputer. Bisa? Ada masuk sedikit pikiran? Ya, masuk. Oke, bagus. Selanjutnya, kalau kita sudah mengerti ini coding, mengerti bahasanya komputer, muncullah kecerdasan artifisial. Misalnya kita kasih perintah-perintah komputer supaya bisa membentuk sebuah mesin, mesin cerdas namanya, atau kecerdasan artifisial. Mesin kecerdasan artifisial ini apa itu maksudnya? Ya, sesuatu atau mesin yang bisa membantu pekerjaan manusia, yang bisa berperilaku seperti manusia, membantu pekerjaan manusia dalam menyelesaikan masalah dan memudahkan pekerjaannya manusia. Apa contohnya kecerdasan artifisial? Ya, misalnya Google Maps. Siapa yang pernah lihat Google Maps? Angkat tangan. Ya, ada semua di HP-nya ya? Oke, bagus. Pernah pakai itu? Ya, itu Google Maps gunanya untuk apa? Oke, mengetahui jalan, bagus. Jadi itu salah satu contohnya kecerdasan artifisial. Dia bisa menuntun kita mau ke jalan yang mana. Misalnya kita belum tahu alamatnya tempat di mana, dengan menggunakan Google Maps, kita bisa sampai di tempat itu. Itu salah satu contoh kecerdasan artifisial. Itu contoh kecerdasan artifisial yang tadi, yang Google Maps. Itu kenapa bisa ada? Karena adanya coding. Jadi manusia-manusia yang cerdas, mereka menciptakan sebuah alat itu atau mesin itu dengan menggunakan coding, kode-kode, supaya terbentuklah itu yang namanya kecerdasan artifisial, seperti contohnya tadi Google Maps. Tapi untuk hari ini kita tidak akan langsung belajar coding. Ya, jangan bilang, aduh berarti kita mau belajar ini bahasa pemrograman. Ya, bukan. Kita tidak akan sampai di sini. Ini judulnya berpikir komputasional sebagai dasar. Dasarnya kita untuk ke coding dan kecerdasan artifisial. Jadi yang akan kita tekankan di jenjang kita, di jenjang SD atau fase C, itu hanya sekedar berpikir komputasional untuk bisa sampai ke coding dan KA ini, kecerdasan artifisial. Ibaratnya, misalnya kita mau tamat SD. Bagaimana caranya supaya bisa tamat SD? Kita harus melalui dulu kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Tamat SD itu ya seperti ini. Bisa sampai di coding dengan kecerdasan artifisial atau tamat SD itu, kita harus berpikir komputasional, mempelajari dulu bagaimana itu berpikir komputasional. Jadi fokus materi kita hari ini berpikir komputasional. Fokus di sini dulu ya, berpikir komputasional dulu. Oke. Saya lanjutkan materi. Itu berpikir komputasional, saya ulangi sekali lagi, itu kemampuannya kita memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang menyerupai pola komputer. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Ini intinya pelajaran kita hari ini.
4 prinsipnya berpikir komputasional. Ada namanya dekomposisi atau pemecahan masalah, itu pertama. Kemudian yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Dan yang keempat berpikir algoritma. Nah, sampai di sini pasti ada yang bertanya-tanya, aduh apalagi ini istilah baru datang. Ya, betul. Oke. Untuk mengenal ini ada contoh yang saya berikan. Misalnya kalau kita berpikir dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Jadi pengertiannya itu dekomposisi, kita memecahkan itu masalah besar. Misalnya kita punya masalah besar, kita pecahkan menjadi bagian-bagian kecil supaya mudah diselesaikan. Contohnya apa? Misalnya mempersiapkan berangkat ke sekolah. Apa masalah besarnya? Bisa berangkat sekolah dengan tepat waktu. Nah, biasa seperti itu. Biasa seperti itu ya. Di rumah, aduh bagaimana supaya saya bisa berangkat dengan cepat. Caranya itu berpikir komputasional, kita menggunakan dekomposisi, yaitu kita pecah itu masalah besar menjadi masalah-masalah kecil. Misalnya, yang pertama dilakukan bangun tidur, baru mandi dan gosok gigi. Selanjutnya yang ketiga memakai seragam. 4 sarapan. 5 mengecek tas, apakah ada buku, alat tulis sudah lengkap di dalam sama bekal. Ya, yang biasa bawa bekal. Kemudian terakhir berangkat ke sekolah. Jadi seperti ini kita pecahkan satu persatu itu permasalahan supaya bisa selesai. Selanjutnya untuk pengenalan pola, kita menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Itu pengertiannya. Contohnya, misalnya pola jadwal harian. Apa masalahnya? Kita sering lupa kapan harus belajar, bermain, dan membantu orang tua. Betul tidak? Ya, biasa lebih banyak mainnya, lebih banyak keluarnya daripada membantu orang tua atau belajar di rumah. Jadi supaya masalah kita bisa terselesaikan, kita menggunakan prinsip berpikir komputasional dengan pengenalan pola. Yang pertama, misalnya ada pola pagi, ya kita bangun tidur, mandi, sarapan, itu saja yang kita lakukan. Ya, kalau siang hari, ya belajar di sekolah. Kemudian sore hari bermain, sore baru bermain atau berolahraga. Selanjutnya malam belajar lalu tidur. Jadi seperti ini polanya. Setiap pagi kita lakukan aktivitas kita setiap pagi seperti ini supaya masalah kita bisa terselesaikan. Jadi ada waktunya main, ada waktunya belajar, dan ada waktunya membantu orang tua. Namanya yang ketiga, berpikir komputasional secara abstraksi. Kemampuan untuk mengambil hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan agar masalah mudah diselesaikan. Misalnya, siapa yang biasa membuat teh di sini? Tahu semua ya cara buat teh? Oke, jadi tidak bingung-bingung. Aduh, bagaimana ini dibuat teh? Bisa dibayangkan? Oke. Misalnya kita membuat teh, menulis resepnya, hal yang penting ditulis itu air panas. Kalau kita buat teh kan menggunakan air panas. Kemudian gula, teh dengan sendok. Yang tidak perlu ditulis warna gelasnya, atau bentuk sendoknya, atau jenis pancinya. Jadi tidak usah ditulis
Kalau saya mau membuat teh, saya harus menggunakan cangkir warna pink. Ya, itu hal yang tidak penting. Jadi, selanjutnya masih ada yang terakhir, berpikir algoritma. Artinya, kita mau memakai sepatu ke sekolah. Bagaimana langkah yang pertama? Ambil kaos kaki. Kemudian pakai kaos kaki di kaki kiri lalu di kaki kanan. Nah, kemudian atau bisa kaki kanan dulu baru kaki kiri, tergantung kamu. Nah, kemudian ambil sepatu kiri, masukkan kaki kiri. Nah, selanjutnya begitu juga yang sebelahnya. Ambil sepatu kanan, masukkan kaki kanan. Jangan ambil sepatu kanan, masukkan kaki kiri. Ya. Nah, kemudian itu namanya berurutan, ada langkah-langkahnya. Kemudian ikat tali sepatu kanan. Nah, kemudian ikat juga talinya sepatu kiri, siap berangkat ke sekolah. Nah, seperti itu ada urutan-urutannya yang harus kita lakukan. Selanjutnya, bagaimana supaya kita lebih memahami, kita kerjakan LK. Ya, ada LK yang kita kerjakan, lembar kerja siswa. Ini LK-nya seru. Ya, tidak usah langsung patah semangat, Mikael. No, aduh, kerjakan tugas lagi. Ini tugasnya mudah, gampang, dan sangat menarik. Ya, saya akan bagikan ya lembar kerjanya. Sebenarnya ada di komputermu masing-masing lembar kerjanya. Tapi saya juga bagikan dalam bentuk kertas supaya kamu lebih mudah membaca. Kita akan mengerjakan LK. LK yang saya bagikan tadi, kita akan bermain petualangan si robot pintar. Jadi kamu jadi robotnya. Instruksinya, bayangkan kamu adalah robot pintar yang sedang membantu tuanmu di rumah untuk menyelesaikan misi di bawah ini. Jadi yang pertama kamu diminta untuk menyiapkan meja makan. Jadi si robot menyiapkan meja makan. Kamu diskusi bersama kelompokmu, tulis minimal 5 langkah-langkah yang kamu lakukan pada saat menyiapkan meja makan. Anggaplah kamu si robot pintar ini. Saya kasih waktu 2 menit. Sudah ya tantangan 1. Kita masuk di tantangan 2. Ya, tantangan 2, robot menemukan pola segitiga pada taplak meja di dapur. Jadi gambar atau tuliskan 3 simbol berikutnya. Kalau misalnya ada pola seperti ini ada, anggap ini matahari, kemudian ini segitiga, muncul lagi matahari, muncul lagi segitiga, begitu lagi seterusnya. Kira-kira selanjutnya simbol apa yang akan muncul berikutnya? Kalau ada simbol seperti ini, ada saya siapkan di meja, ada pola yang saya siapkan. Jadi masing-masing ketuanya maju ke depan, ambil pola sebanyak 3 pola. Berikutnya sambungannya ini yang mana yang kamu ambil? Silahkan ketuanya ya, masing-masing ketua. 3 saja pola. 3 pola berikut yang akan kita sambungkan di sini. Sudah? Sudah ya? Oke, itu polanya jangan dikasih tinta ya. Usahakan supaya tidak goyang, atau boleh ditaruh di meja sini dulu pola yang akan muncul, tetapi disusul. Kita masuk di tantangan ketiga. Robot pergi ke kamar. Di kamar ada 3 buku, 1 boneka, 5 baju, dan 1 jam waker. Robot disuruh mencari benda untuk belajar. Silahkan, boleh ketuanya, boleh teman yang lain, anggota yang lain, silahkan ke depan atau ke kamar. Si robot silahkan ke kamar atau ke depan. Ambil barang apa yang kamu mau ambil untuk
Waktunya 5 detik. 5 detik ya. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya? Oke, tulis benda apa yang kamu ambil itu. Benda apa yang kamu ambil? Ya, ada banyak benda di dalam kamar, tetapi yang kita ambil yang pentingnya saja. Oke. Yang berhubungan dengan perintah. Bisa ya? Lanjut, ada tantangan 4. Robot ingin menyalakan kipas angin. Susun langkah-langkah berikut agar terurut. Nah, jadi susun ini. Ada tekan tombol on, ambil remote kipas, arahkan remote ke kipas, kipas menyala. Tuliskan urutannya. Nah, jadi ditulis urutannya dari 1 sampai 4. Ya, ya, tulis nomor 1 apa? Ditulis di bawahnya. Misalnya nomor 1 kipasnya menyala, ya tulis 1 kipas menyala. Oke, bisa lanjut ke LK 2-nya. Karena berapa tantangan yang sudah kamu selesaikan tadi? Sudah ada 4 tantangan kita selesaikan di LK 1. Selanjutnya kita akan selesaikan LK 2. Silahkan taruh Chromebooknya di depan. Laptopnya semua lihat semua laptopnya ada di situ. Lembar kerja 2 mengisi pola. Ya, kita akan belajar mengisi pola melalui permainan game. Siapa yang suka bermain game? Siapa yang suka bermain game? Ini yang kamu dapatkan sekarang. Jadi harus semangat ya, karena kesukaanmu ini. Oke. Kita mengisi pola dengan menggunakan muncul seperti ini. Oke. Nah, kemudian pilih race. Ini race. Muncullah seperti ini. Jadi kira-kira kita harus apakan ini? Kalau modelnya seperti ini diapakan? Diapakan? Ya, kita mau susun polanya. Pola yang mana yang cocok di tanda tanya ini supaya mobilnya bisa jalan. Silahkan mainkan. Apa yang kamu lihat dalam pola yang ditampilkan? Pola yang kamu mainkan tadi, apa yang kamu lihat itu? Pola apa? Silahkan dijawab. Kemudian, apa yang harus kamu lakukan untuk membantu truk atau kereta bergerak? Jadi didiskusikan itu. Di depan, saya boleh lihat pekerjaan
kerjanya saya kumpul, nanti saya periksa, saya sudah lihat-lihat sebagian besar jawabanmu. Jadi kita simpulkan ya pembelajaran kita hari ini dengan saya mau bertanya. Sambil disimpulkan saya mau bertanya. Bagaimana perasaanmu setelah belajar ini? Senang. Oke. Sudah tahu apa itu berpikir komputasional? Oke, bagus. Siapa yang mau jawab? Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya suka kalau ada yang menjawab, berarti caranya saya menyampaikan sudah baik karena kamu bisa menangkap. Ya, tidak apa-apa kalau salah. Komputasional adalah cara kita mengerjakan tugas dengan benar. Oke, bagus. Ada lagi? Bahasa komputer. Oke, berpikir komputasional kita berbahasa komputer. Siapa lagi? Bagus. Sudah ada 2 orang. Nadila. Menyelesaikan masalah. Oke, berpikir komputasional itu cara menyelesaikan masalah. Siapa? Ya. Masalah dapat terselesaikan. Oke, masalah dapat terselesaikan. Siapa lagi? Tanpa dengan gampang. Ya, menyelesaikan masalah dengan mudah atau gampang. Vivi, mau ditambahkan? Risma? Oke, luar biasa ya yang menjawab. Bagus. Yang mau berikan lagi contoh bagaimana lagi itu kalau dekomposisi? Berikan penjelasan. Ya, bagus Elan. Masalah besar bisa dipecahkan dengan Masalah yang besar dipecah menjadi lebih kecil supaya lebih mudah terselesaikan. Bagus. Siap. Ya, jadi ketika pola itu kita susun secara berurutan yang mana yang masuk ke dalam situ supaya truknya bisa berjalan. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu caranya berpikir komputasional, diurutkan pola-polanya supaya mobilnya bisa lewat. Jadi itu ya kesimpulannya kita untuk hari ini, yaitu berpikir komputasional dan prinsip dasar berpikir komputasional. Saya harapkan anak-anak sekalian bisa ingat itu. Bisa diingat ya yang 3-4 prinsipnya itu, dan bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau pelajaran kita hari ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang antusias menjawab pertanyaan dan antusias belajar hari ini. Dan yang kurang-kurang semangat ya tetap semangat. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya ya kamu lebih bersemangat lagi. Ya, sekian dan terima kasih.